Setiap daerah pasti memiliki permainan rakyat khasnya masing-masing, seperti yang ada di Kepulauan Sangihe. Saya pun tertarik untuk bergabung dengan anak-anak pulau untuk melengkapi cerita petualangan kali ini. Nah, ini sekarang saya sudah bersama dengan anak-anak Kampung Likuang. Kami mau main permainan tradisional namanya Mangan Tude Bale. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mangan Tude Bale, yang artinya mengantar bola dalam bahasa Sangihe, adalah permainan ketangkasan tradisional anak Sangihe. Permainan ini sudah turun-temurun dimainkan semua anak di sini. Butuh beberapa alat untuk bermain Mangan Tude Bale, seperti bambu, tongkat kayu, dan bola pingpong. Sebelum dimulai, para pemain harus menancapkan beberapa tongkat kayu yang akan menjadi rintangan pada saat dimulainya permainan. Oke, udah pas ya? Nah, jadi cara mainnya, kita akan menggiring bola dari bambu ini. Kemudian kita akan bawa di sini nih yang paling seru dan juga susah, akan ada obstacle. Harus berjalan jongkok dan harus kembali juga ke titik awal di personil kita nanti. Ini alat-alat udah terpasang semua, saatnya kita main. Let's go! Ayo guys! Main ya! Oke, udah siap semua ya. Kita bagi dua tim. Tim kita siapa? Tim aku? Kamu? Kamu? Siapa lagi mau ikut tim aku? Sini. Di sini. Oke. Setelah tim terbagi dua, saatnya memulai permainan ini. Oke, udah siap semua ya? Sudah mengatur strategi? 1, 2, 3. Ayo Aru! Rintangan pertama, kami harus meniup bola di atas bambu yang terisi tepung. Cukup sulit meniup bolanya, karena saat ditiup, tepung akan berhamburan ke muka. Selanjutnya, tim yang membawa mangkok harus estafet kembali ke garis awal untuk mengoper ke pemain selanjutnya. Pemain tercepat akan menjadi penentu kemenangan masing-masing tim. Oke, ayo Aru. Tim saya hampir memimpir setelah drama-drama tadi, tapi Aru jatuh nih. Gimana? Ayo adek. Gendong Aru. Aduh, kita hektik banget. Oh. Adek, ayo adek. Sudah? Oke. Permainan ini sangat membutuhkan ketangkasan, kecepatan, dan kekompakan tim yang solid. Oke, ayo Arif. Terlihat wajah para pemain sudah penuh dengan tepung. Riuh tawa dan teriakan saling memberi semangat kepada pemain terdengar sahut-sahutan. Oh, seru banget. Di sini kita nggak nyari menang kalahnya, yang penting kita happy-happyan, seru-seruan bareng, dan udah lama banget saya nggak ketawa seseneng ini. Jadi memang ya, permainan tradisional ini adalah salah satu kearifan lokal yang masih terjaga di era modern ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Melihat anak-anak ceria bermain di luar rumah, bagi saya ini pemandangan langka yang jarang terlihat di kota-kota besar. Permainan ini menambah pengalaman saya bertualang di Kepulauan Sangihe. Sudah bukan rahasia lagi jika wilayah perairan Laut Sulawesi Utara digadang-gadang sebagai salah satu spot diving terbaik negeri ini. Di Teluk Tahuna, Kepulauan Sangihe, ada sebuah situs sejarah yang terletak di dasar lautnya. Teluk Tahuna tak hanya menyimpan pemandangan lautnya saja, tapi juga sejarah yang membuat saya penasaran. Dan kali ini saya bersama dengan teman-teman divers dari Sangihe akan mengeksplorasi shipwreck dan juga biota laut sponge yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena lokasinya tidak jauh dari kota Tahuna, kami bisa langsung menyelam dengan teknik beach entry. Ditemani Bang Hendra sebagai dive master dan guide, saya menuju lokasi shipwreck. Di kedalaman 20 meter, saya melihat bayangan besar di dasar laut. Visibility yang kurang bagus menyebabkan bentuk kapal belum bisa terlihat jelas.
Arus laut yang kuat cukup menyulitkan saya saat berada di dekat kapal. Bangkai kapal logistik dengan panjang 40 meter adalah milik armada laut Jepang yang ditembak oleh tentara sekutu pada tahun 1946. Anjungannya berada pada kedalaman 25 meter dan buritannya pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut. Besarnya lubang akibat tembakan amunisi tentara sekutu menyebabkan kapal ini karam di dasar laut tepat di depan kota Tahuna. Keragaman biota laut yang hidup di sekitar bangkai kapal sangat banyak. Salah satunya yang menjadi perhatian saya, sponge coral. Sponge coral termasuk jenis hewan multiseluler paling primitif yang hidup di dasar perairan. Hidup dengan cara menancapkan diri pada batu ataupun karang. Terletak di kawasan tropis, Indonesia memiliki banyak jenis sponge yang tersebar di seluruh perairan Nusantara. Dari beberapa penelitian, sponge memiliki senyawa bioaktif yang banyak digunakan untuk industri farmasi, salah satunya sebagai obat kanker. Berbagai jenis coral lainnya tumbuh subur di sini, membentuk ekosistem rantai makanan bagi ribuan biota laut. Sotong atau ikan nus menjadi salah satu penghuni ekosistem karang yang ada di kapal Jepang ini. Hewan ini dapat hidup di perairan dangkal hingga kedalaman ribuan meter. Saya juga melihat schooling ikan striped catfish atau plotosus di sekitar kapal. Meskipun terlihat tidak berbahaya, tapi saya harus tetap menjaga jarak. Untuk menjaga ekosistem kawasan perairan Teluk Tahuna, terdapat kawasan transplantasi terumbu karang yang merupakan salah satu upaya rehabilitasi untuk membuat habitat baru atau memperbaiki ekosistem karang yang rusak. Keberadaan bangkai kapal logistik Jepang ini menjadi saksi sejarah betapa pentingnya peran laut Indonesia saat Perang Pasifik terjadi. Inilah salah satu spot selam bersejarah yang ada di negeri ini.